Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia rekan-rekan sekalian, para inovator Kota Bima. Berikut kami akan menjelaskan tata cara penginputan data dan indikator IGA 2023 di aplikasi IGA 2023. Yang perlu rekan-rekan siapkan adalah seperangkat komputer ya atau laptop yang dilengkapi dengan jaringan internet. Kemudian Bapak Ibu bisa login di Google Chrome maupun di Mozilla. Untuk kali ini saya contohkan masuk dengan Google Chrome ya. Kemudian Bapak Ibu bisa ketik di browser Google IGA 2023. Kemudian Bapak Ibu memilih ini ya, Innovative Government Award, tinggal diklik saja. Akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah untuk login. Pada kali ini saya akan mencontohkan menggunakan akun Dikes Kota Bima ya. Nanti Bapak Ibu bisa login dengan akun yang diberikan. IGA 2022.dikes01 dengan password Kota Bima, kemudian klik ingat saya, klik saya bukan robot, kemudian klik login. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu di dashboard IGA. Di sini akan terlihat waktu penginputan ya, hitung mundur waktu penginputan. Di sini masih 30 hari, 4 jam dengan 10 menit. Kemudian Bapak Ibu para inovator bisa memulai menginput data dengan mengklik di sini sisi sebelah kiri lomba inovasi daerah, kemudian klik inovasi pemerintah daerah. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul jendela seperti ini. Untuk memulai menginput data dukung inovasi Bapak Ibu dapat mengklik tombol yang berada di sebelah kanan ini, yaitu tambah inovasi pemerintah daerah, diklik. Nah, kemudian Bapak Ibu akan dihadapkan pada inputan data awal ya, inovasi pemerintah daerah yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Di sini saya akan mencontohkan untuk inovasi kunci baju Oda ya. Di isian pertama ini nama inovasi, diketik nama inovasi Bapak Ibu, misalnya kunci baju Oda dengan aplikasi Halo Oda. Kemudian selanjutnya ada tahapan inovasi. Di sini ada 3 Bapak Ibu, inisiatif, uji coba, dan penerapan. Jika inovasi Bapak Ibu baru pertama kali, ini dapat mengklik inisiatif atau uji coba, atau jika inovasi Bapak Ibu merupakan inovasi penerapan seperti kunci baju Oda, Bapak Ibu bisa mengklik penerapan seperti ini. Kemudian di bawah ada isian inisiator inovasi daerah. Di sini ada pilihannya kepala daerah, anggota DPRD, OPD, ASN maupun masyarakat. Nah, kunci baju Oda inisiatornya adalah seorang ASN, jadi diklik ASN. Kemudian di bawah lagi ada inputan untuk jenis inovasi Bapak Ibu. Ada 2 pilihan di sini, yaitu digital dan non-digital. Jika inovasi Bapak Ibu dilengkapi dengan aplikasi berbasis online, ini diklik digital, tetapi jika tidak diklik non digital. Untuk kunci baju Oda karena didukung dengan aplikasi Halo Oda, berarti jenis inovasinya adalah digital. Kemudian di bawahnya lagi ada bentuk inovasi daerah, ini ada tombol drop down, tinggal dipilih saja, diklik. Nah, disesuaikan dengan jenis inovasi Bapak Ibu. Di sini ada 3 pilihan ya, inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi tata kelola pemerintah daerah. Nah, kunci baju Oda ini masuk kategori inovasi pelayanan publik, jadi diklik. Kemudian di bawahnya lagi ada tematik. Bapak Ibu, di sini pilihannya tidak ada tanda bintang ya, jadi tidak wajib diisi, tapi tidak apa-apa diisi saja. Untuk kunci baju Oda ini non-tematik ya, karena tidak termasuk dalam tema-tema di atasnya. Kemudian inputan selanjutnya adalah urusan pemerintahan. Ini tinggal di drop down ya, diklik. Nah, karena kunci baju Oda kesehatan, dipilih kesehatan. Untuk sebelah kanan ini dia akan otomatis terisi Bapak Ibu.
Kemudian untuk urusan lain ini boleh dikosongkan, kita ke bawah lagi. Ada inputan untuk waktu uji coba inovasi daerah, dan ini tanggalnya disesuaikan dengan tanggal SK inovasi Bapak Ibu. Untuk kunci baju Oda ini diawali pada tahun 2022 ya, 2020 maksud kami, disesuaikan dengan SK inovasinya Bapak Ibu ya. 2020 bulan April tanggal 1. Oke. Kemudian di bawahnya lagi waktu penerapan. Nah, waktu penerapan kunci baju Oda ini adalah tahun 2022 misalnya ya, bulan April juga tanggal 1. Oke. Kemudian di bawahnya ini Bapak Ibu sudah mulai menginput proposal inovasinya ya, di mana proposal inovasi ini berisi 4 subbab kegiatan, yaitu rancang bangun dengan minimal 300 kata, kemudian tujuan inovasi daerah, manfaat yang diperoleh, dan hasil inovasi. Di sini rancang bangun kita bisa input ya, Bapak Ibu bisa langsung ketik di sini, di dalam sini, atau Bapak Ibu bisa siapkan proposalnya. Bisa siapkan proposalnya ya, tinggal di copy paste. Misalnya ini rancang bangun ya, yang pertama. Rancang bangun ini seperti latar belakang Bapak Ibu. Jadi misalnya saya pakai latar belakang ini ya. Saya copy pastekan aja, copy. Misalnya ini. Nah, di sini di sebelah kanan bawah ini terlihat ya 243 kata. Sementara standarnya adalah 300 kata. Berarti bisa kita tambahkan lagi Bapak Ibu. Misalnya saya tambahkan ini ya. Oke, di sini sudah terlihat 346 kata ya, berarti sudah masuk. Kemudian kita lanjutkan di tujuan inovasi daerah. Di sini tidak ada batasan kata, jadi kita bebas masukinnya ya. Misalnya saya ini kunci baju Oda. Oke, paste di sini. Selanjutnya manfaat yang diperoleh. Ini juga tidak ada batasan kata ya. Misalnya manfaat yang diperoleh ini ya. Ini disesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan proposal inovasi Bapak Ibu. Kita paste di sini. Selanjutnya yang di bawah hasil inovasi juga tidak ada batasan kata. Jadi bebas ya. Misalnya saya ini kunci baju Oda. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke bawah anggaran ya. Ini tidak ada tanda bintang Bapak Ibu, jadi tidak wajib. Tapi saya input saja ya. Misalnya di sini saya masukkan RKPD ya, tahun 2021 misalnya. Kita tunggu sebentar sampai terupload Bapak Ibu. Kemudian apabila indikator yang diupload Bapak Ibu ini besar size-nya, Bapak Ibu bisa kompres ya untuk memudahkan penginputan. Ini masih loading. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Kita lanjut ke bawah profil bisnis. Ini dalam bentuk PowerPoint yang kita PDF-kan jika ada juga ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu masukkan atau upload PowerPoint pada saat Bapak Ibu mensosialisasikan inovasi. Bapak Ibu tentu saja membuat PowerPoint kan. Ini bisa diupload di sini ya, tapi dirubah dulu dalam bentuk PDF ya. Misalnya saya di sini saya kasih contoh saja Bapak Ibu ya, misalnya inilah ya. Ini ceritanya PowerPoint-nya ya. Di-upload. Nah, sudah, kemudian kita simpan. Setelah itu akan muncul jendela data berhasil dibuat, tinggal klik OK dan
data inovasi Bapak Ibu sudah masuk ya. Di sini Asriadin kunci baju Oda dengan aplikasi Oda. Penerapan urusan kesehatan, waktu uji cobanya 1 April 2020, penerapannya 1 April 2022, kematangannya masih 0 karena kita belum menginput indikatornya. Nah, kita akan lanjut menginput indikator. Di sebelah kanan ini banyak icon Bapak Ibu, mulai dari unduh dokumen, unduh Excel, kemudian ada indikator, kirim, dan edit. Nah, kita akan mulai menginput indikator dengan mengklik indikator. Oke, nah selanjutnya tampilannya adalah 20 indikator yang akan kita input satu persatu ya Bapak Ibu. Di sini ada 20. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah regulasi inovasi daerah. Keterangannya yaitu regulasi yang menetapkan nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan inovasi daerah. Data dukungnya ini bisa dalam bentuk SK Bapak Ibu, karena ketika kita membuat inovasi tentu harus dilegalkan dalam bentuk suatu SK ataupun peraturan ya. Cara menginputnya adalah sebelum kita upload data dukungnya, kita klik dulu pilih parameter. Kemudian di sini ada drop down untuk pilihan ya Bapak Ibu, kita klik saja tanda panahnya. Di sini ada 3. Apabila SK inovasi kita ditandatangani oleh kepala perangkat daerah, misalnya kepala dinas atau kepala badan, kita pilih yang atas. Jika ditandatangani oleh wali kota di SK kepala daerah yang kedua, atau jika inovasi kita sudah dalam bentuk peraturan pemerintah atau perda, ini dipilih yang paling bawah. Nah, untuk kunci baju Oda kebetulan SK-nya ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan, jadi dipilih yang paling atas Bapak Ibu, kemudian disimpan. Kemudian baru kita upload data dukungnya ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya Bapak Ibu sudah menyiapkan dulu terlebih dahulu seluruh indikatornya, bisa dirubah dalam bentuk PDF maupun dalam gambar ya. Kemudian kita klik upload, kemudian kita klik upload dokumen, baru ada isiannya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu ya SK yang akan kita upload ya. Misalnya SK yang kita akan upload ini adalah SK inovasi ya Bapak Ibu. Misalnya SK inovasinya adalah sebentar, SK inovasinya di sini. Misalnya ini kita buka dulu ya untuk melihat nomornya, misalnya 188.4, kita input di sini Bapak Ibu. 188.4 garing 21 garing Dikes 03 garing 1 garing 2023 misalnya ya. Tanggalnya kita lihat, tanggal SK kita itu adalah tanggal berapa ini? 3 Januari 2023. Kita klik di sini 03/01/2023. Kemudian tentang kita input judul SK-nya ya, yaitu program inovasi kunci baju Oda. Jadi ketik di sini SK program inovasi kunci baju Oda dengan aplikasi Halo Oda. Ya. Kemudian kita ambil dokumennya tadi ya. Dokumennya tadi kita harus ingat simpan di mana Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya. Kita upload. Kemudian kita kirim. Nah, kemudian di sini sudah masuk Bapak Ibu, sudah terlihat. Kemudian kita bisa langsung lihat poinnya ya. Kita klik kembali. Kemudian kita lihat. Nah, di sini sudah masuk, nilainya 3 Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke indikator kedua, yaitu ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah. Di sini keterangannya adalah jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah ya di tahun terakhir. Dalam hal ini kita klik dulu pilih parameter, kemudian kita drop down pilihannya. Misalnya nih kunci baju Oda lebih dari 30 individu atau SDM yang terlibat, kita klik, kita simpan, baru kita upload ya. Kita klik upload, sama caranya Bapak Ibu upload dokumen. Kemudian kita cari data dukung yang akan kita input tadi ya. Ini misalnya untuk indikator kedua saya menggunakan SK Wali Kota tentang pembentukan Pokja HIV/AIDS ya, kebetulan sudah ada. Kita masukkan dulu nomor SK-nya 188.45 garing
218 garing 440 garing 5 garing 2021. Kemudian kita masukkan tanggalnya. Tanggalnya ini ya 7 Mei 2021. 7 Mei 2021. Tentangnya tadi perwali pembentukan Pokja dan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS ya. Kemudian kita cari tadi filenya ada di mana. Kita cari tadi filenya ada di mana ya. Di sini. Oke, kita masukkan. Tunggu terupload. Nah, setelah masuk kita kirim. Oke, dilihat ini sudah masuk Bapak Ibu. Kita bisa lihat poinnya, klik kembali. Nah, ini sudah masuk poin 6. Selanjutnya data dukung ketiga, indikator ketiga itu dukungan anggaran. Nah, ini bisa dalam bentuk DPA maupun RKPD tadi Bapak Ibu. Sama, kita klik dulu pilih parameter, kemudian kita drop down pilihannya. Misalnya kita punya semua nih dari tahun 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, kita bisa pilih yang paling bawah. Kemudian kita simpan, baru kita upload ya. Sama caranya, klik upload dokumen. Kemudian kita siapkan dulu RKPD-nya ya Bapak Ibu. Nih, misalnya kita pakai yang 2000 yang ini ya. Kita lihat dulu di sini RKPD-nya. Kemudian kita lihat dulu nomornya ya, karena akan menginput nomornya ini, nomor RKPD-nya Perwali 37 tahun 2019 ya. Perwali 37 tahun 2019. Kemudian tanggal dokumennya ini tanggal, sebentar, ini tanggal kita ini aja ya, kira-kira aja ya, misalnya contohnya tanggal 05 tahun 2019 tentang RKPD tahun 2020 misalnya ya judulnya. Terus kita cari filenya Bapak Ibu. Tadi di sini ya kita masukkan. Setelah masuk sama kita kirim. Nah, ini sudah masuk, terus kita lihat poinnya. Poinnya adalah 6. Selanjutnya yang keempat, penggunaan IT ya Bapak Ibu. Ini misalnya Kunci Baju Oda sudah memiliki aplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya aplikasi, ini bisa di skip ya. Untuk Kunci Baju Oda kita pilih parameter, kemudian kita drop down. Ini pilihannya ada 3, pelaksanaan kerja secara manual, elektronik, atau didukung sistem informasi online. Misalnya kita pilih yang online, kita simpan, baru kita upload dokumen, baru kita masukkan aplikasi online-nya, misalnya aplikasi Halo Oda. Kemudian kita pilih dokumennya ya, kita upload. Ini bisa dalam bentuk gambar Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan gambar aplikasinya ya. Misalnya di sini saya beri contoh aplikasi Halo Oda ya. Aplikasi Halo Oda .bima Kota ini .go.id. Bapak Ibu bisa ini ya, lihat aplikasinya. Misalnya ini aplikasi yang dimiliki oleh Kunci Baju Oda seperti ini, bisa di screenshot ya, bisa diambil. Nah, jadi Bapak Ibu bisa siapkan dulu ya. Kemudian baru kita input ya tadi. Jadi bisa di screenshot saja tuh Bapak Ibu. Nah, ini ya aplikasinya. Sudah masuk, kita kirim.
Oke, sudah masuk. Kita lihat poinnya sudah masuk 6. Selanjutnya nomor 5, BIMTEK inovasi. Jadi Bapak Ibu, setelah inovasi ini dibuat, tentu saja harus disosialisasikan dan dibuat bimbingan teknis. Data dukungnya itu bisa dalam bentuk laporan, berisi laporan kegiatan BIMTEK, ada dokumentasinya, ada undangan, dan lain-lain. Kemudian kita input ya, pilih parameter. Kemudian ini ada 3 pilihan, misalnya dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan BIMTEK, dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali, atau nilai sempurna pernah lebih dari 2 kali. Misalnya kita pilih yang sempurna ya, dalam 2 tahun pernah 2 kali, kita simpan. Kemudian kita upload dokumennya, klik upload dokumen, baru nomor surat. Nah, nomor surat ini Bapak Ibu bisa misalnya nomor surat undangan yang Bapak Ibu gunakan dalam mengundang peserta BIMTEK ya. Misalnya saja ya, ini disesuaikan dengan undangan BIMTEK masing-masing inovasinya Bapak Ibu ya. Misalnya tanggal 2 bulan 3 2022 tentang BIMTEK inovasi kunci baju ODA. Kemudian kita cari dokumennya ya. Dokumen ini bisa dalam bentuk laporan, hasil kegiatan BIMTEK, dan lain-lain ya. Ini saya kasih contoh saja Bapak Ibu. Contohnya ini ya, misalnya ini contohnya laporan BIMTEK ya. Kita masukkan. Oke, sudah masuk, kita kirim. Sama ini sudah masuk Bapak Ibu. Kita lihat poinnya kembali. Nah, ini sudah masuk 3. Selanjutnya indikator ke-6 yaitu integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD. Nah, ini juga bisa mirip-mirip ya sama dukungan anggaran, ini nomor 3. Jadi bisa kita masukkan data dukung yang sama ya, indikatornya. Pilih parameter, pilih misalnya tadi sama ya, yang paling bawah. Simpan. Kemudian kita upload dokumennya. Sama juga misalnya nomornya berapa tadi ya, kita buat aja misalnya. Ini sesuaikan sama RKPD-nya Bapak Ibu ya. Tikes misalnya 2021 tanggal 3, ini disesuaikan juga Bapak Ibu. Misalnya RKPD tahun 2021 ya. 2022 berarti karena penyusunannya tahun 2021. Kemudian kita pilih dokumennya. Kita cari Bapak Ibu ya, dokumen RKPD-nya tadi, misalnya ya, ini. Kemudian kita kirim, ini sudah masuk. Kemudian kita kembali lihat poinnya, ini sudah masuk 6. Saya nomor 7, keterlibatan aktor inovasi. Nah, ini juga bisa sama kayak tadi Bapak Ibu. Kalau kunci baju ODA menggunakan SK perwali tadi, SK pembentukan Pokja dan komisi. Bapak Ibu jika belum ada perwali atau SK wali kota bisa menggunakan SK inovasinya ya, yang menunjukkan bahwa di situ ada pihak-pihak yang terlibat dalam inovasi ya. Sama, kita pilih parameter, kemudian drop down. Ini ada 3 pilihan, ada yang melibatkan 3 aktor, 4 aktor, atau 5 aktor. Ini tergantung inovasinya ya. Untuk kunci baju ODA ini melibatkan lebih dari 5 aktor, jadi pilih itu, kemudian disimpan, kemudian baru kita upload ya. Sama, klik upload dokumen. Nomor suratnya ini digunakan tadi ya, SK Pokja misalnya. Ini misalnya nomornya seperti ini, kemudian 2021 misalnya ya. Ini disesuaikan dengan SK atau perwali masing-masing Bapak Ibu ya. Misalnya ini SK Wali Kota pembentukan Pokja HIV/AIDS. Kemudian kita cari filenya ya. Ini tadi. Kemudian kita kirim. Oke, ini sudah masuk, kita cek poinnya. Sudah masuk ya, 3. Selanjutnya pelaksana inovasi daerah. Ini juga bisa sama Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat SK inovasi, jangan lupa lampirannya itu dicantumkan seluruh stakeholder, lintas program, lintas
sektor personil-personil yang terlibat di dalam inovasi Bapak Ibu. Semakin banyak yang terlibat itu semakin baik. Kita pilih parameter, kita drop down. Ini misalnya ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah misalnya, karena kunci baju ODA hanya kepala dinas ya. Klik, kemudian simpan. Kemudian kita upload dokumen, kita masukkan nomor dokumennya misalnya ya. Tadi di kes 03-1-2023. Misalnya 03-01-2023 SK Inovasi Kunci Baju ODA. Kemudian kita cari filenya. Kita cari filenya ya. Jadi SK-nya di sini. Oke. Kemudian kirim. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu, kembali kita bisa lihat poinnya sudah masuk 3. Oh, di sini maaf. Kita yang ke-8 ya, maaf, kita ulangi. Yang ke-8, simpan. Kemudian kita upload dokumennya. Tadi ya, 188.21-Dikes-1-2023. Tanggalnya ini sesuaikan sama SK-nya Bapak Ibu. SK Inovasi Kunci Baju ODA. Ya, kemudian kita cari filenya ini. Oke, kita kirim. Ini sudah. Cek dulu ya apakah sudah masuk apa belum ini. Nomor 8 belum. Kita ulangi ya Bapak Ibu. Oke, nomor 8 kita ulangi. Oke. Kita cari filenya ini, kita upload ya. Oke, kita kirim. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Kita klik kembali, kita lihat poinnya nomor 8 sudah masuk. Selanjutnya nomor 9, jejaring inovasi. Ini juga bisa dalam bentuk SK atau dalam bentuk perwali yang menunjukkan bahwa inovasi ini tidak hanya dilakukan oleh satu SKPD ya, tapi melibatkan jejaring dengan SKPD atau OPD lainnya ya. Klik pilih parameter, kemudian di drop down, ini misalnya inovasi melibatkan 5 perangkat daerah, simpan, kemudian kita upload ya, upload dokumen, ini juga saya gunakan Pokja ya, Pokja HIV/AIDS tadi misalnya, ini hanya contoh Bapak Ibu, nomornya harus sama persis dengan nomor di SK-nya Bapak Ibu ya. Ya, nama penulisan tentangnya juga harus sesuai dengan nama SK-nya. Kemudian kita pilih SK ya tadi ya. Oke, kita kirim. Ini sudah masuk Bapak Ibu, kita cek poinnya. Poinnya nomor 9 sudah masuk 3 ya. Selanjutnya nomor 10, sosialisasi inovasi daerah. Nah, untuk sosialisasi ini Bapak Ibu tentu saja inovasinya kan harus disosialisasikan kepada masyarakat maupun tim internal. Nah, data dukungnya, bukti fisiknya bisa dalam bentuk undangannya, daftar hadir ya, laporan hasil kegiatan dengan dokumentasi, atau jika ingin bagus, kegiatan sosialisasi inovasi itu dituangkan dalam berita online, itu memiliki nilai yang bagus ya. Kita pilih parameter, kemudian nah ini ada 3 pilihan, sosialisasi tatap muka, konten pada medsos misalnya dimasukkan di web aplikasi YouTube, Facebook maupun Instagram, atau melalui media berita. Misalnya kunci baju ODA di berita ya. Simpan. Kemudian kita upload dokumen, misalnya ini tentang sosialisasi
sosialisasi dan perkenalan inovasi kunci baju Oda. Kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan link beritanya ya. Jadi kita cari dulu beritanya. Misalnya kunci baju Oda, kebetulan sudah ada beritanya ya, di Kahaba juga sudah ada. Nah, Bapak Ibu tinggal copy paste linknya ya, ini di copy, kemudian kembali ke aplikasi, kita paste di sini. Nah, itu sudah masuk linknya ya. Kemudian untuk dokumennya kita bisa screenshot berita tadi ya, dan kita masukkan di sini. Tadi beritanya, misalnya ya, ini misalnya beritanya tadi. Kemudian kita kirim. Nah, ini sudah masuk dengan linknya Bapak Ibu, klik kembali dan dia sudah masuk ya. Poin 3. Selanjutnya pedoman teknis. Nah, di sini Bapak Ibu untuk inovasinya itu bisa dibuatkan SOP atau instruksi kerja atau mungkin buku pedoman pelaksanaan inovasi ya. Kita klik pilih parameter, kemudian di drop down. Ini ada 3 pilihan, telah terdapat pedoman teknis berupa buku, kemudian berupa buku dalam bentuk elektronik, atau berupa buku yang dapat diakses secara online. Nah, kebetulan kunci baju Oda ini sudah kami upload di script ya, jadi bisa dilihat linknya ya. Kita pilih yang terakhir, simpan. Kemudian kita upload ya, klik upload dokumen, baru kita cari beritanya pedoman tadi yang online ya. Ini saya kasih contoh untuk kunci baju Oda, ini sudah saya upload di script ya, nah ini script, sehingga inovasi kita ini bisa diakses oleh banyak pihak ya. Misalnya ini adalah pedomannya ada di script ya. Sama, kita bisa copy linknya, kemudian kita masukkan di sini. Baru kita screenshot berita tadi ya, SOP tadi, dan kita masukkan ya. Misalnya SOP-nya tadi ini ya, contohnya. Ini juga bisa kita namai dulu ya. SOP atau pedoman inovasi kunci baju Oda gitu ya Bapak Ibu. Baru kita kirim. Nah, ini sudah masuk. Klik kembali, kita lihat poinnya sudah masuk ini Bu, 3. Selanjutnya indikator ke-12, kemudahan layanan informasi layanan. Nah, untuk inovasi, untuk data dukung ini, inovasi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu share di akun media sosial Bapak Ibu atau di akun media sosial dan website instansi Bapak Ibu atau dalam bentuk aplikasi. Nah, kita klik pilih parameter di drop down, ini ada pilihan layanan telepon, layanan email atau melalui aplikasi online. Untuk kunci baju Oda karena sudah punya aplikasi, kita pilih yang aplikasi online. Kita simpan. Kemudian kita bisa upload ya. Jadi upload dokumennya ini bisa screenshot aplikasinya ya. Kalau Bapak Ibu tidak punya aplikasi tapi di share di medsos Bapak Ibu, bisa di screenshot medsosnya ya. Kemudian ini kita masukkan, misalnya ini Halo Oda, baru kita kirim. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu, kita cek poinnya, klik kembali, dan ini sudah masuk ya, poinnya 3. Selanjutnya indikator ke-13 yaitu kemudahan proses inovasi yang dihasilkan. Nah, di sini indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi ya. Jadi Bapak Ibu untuk indikator yang ini Bapak Ibu bisa membuat semacam SOP atau skema atau alur yang menunjukkan bahwa inovasi ini dapat segera diterima oleh masyarakat ya. Misalnya saya contohkan untuk kunci baju Oda itu ada dibuat skema, misalnya pasien datang 1 jam misalnya, kemudian diterima oleh poli, kemudian dilakukan konseling oleh dokter yang 30 menit, kemudian dilakukan pemeriksaan darah misalnya 1 jam, kemudian ditandatangani oleh kepala SKPD-nya, kemudian baru di-scan PDF, dan itu bisa menjadi data dukung ini ya. Kita klik pilih parameter, kemudian kita drop down, ini ada pilihannya.
hasil inovasinya 6 hari atau lebih, 2-5 hari, dan 1 hari. Nah, karena kunci baju Oda itu dari pasien datang sampai menerima hasil pemeriksaan labnya itu dalam 1 hari, jadi kita pilih yang terakhir, kita simpan, baru kita upload dokumennya ya. Klik upload, kemudian upload dokumen. Nah, ini karena tadi dibuatkan SOP jadi ada nomornya ya. Misalnya nomornya ini contoh saja Bapak Ibu ya. Tanggalnya misalnya 01/02/2022 tentang SOP pelayanan inovasi misalnya Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan data dukungnya ya. Data dukungnya kita masukkan untuk kecepatan inovasi tadi ya. Nah, ini misalnya ya, SOP estimasi waktu pelayanan program inovasi kunci baju Oda. Kemudian kita kirim, ini sudah masuk, kita kembali dan lihat poinnya, indikator 13 sudah masuk 6. Selanjutnya nomor 14, indikator penyelesaian layanan pengaduan. Nah, ini Bapak Ibu bisa dalam bentuk pengaduan. Dalam hal ini pengaduan yang dimaksud tidak harus bermakna negatif ya, konotasi negatif. Bisa saja misalnya Bapak Ibu mengupload proses kegiatan inovasinya di media sosial Bapak Ibu di Facebook, kemudian ada yang komen ya, ada yang kritik, saran atau tanya jawab di situ, itu Bapak Ibu bisa screenshot dan dijadikan indikator data dukung ini ya. Jadi kita pilih parameter, kemudian kita drop down, kita pilih misalnya ini ada 3 pilihan, kurang dari sama dengan 50% atau tidak ada pengaduan 51 sampai 80%, lebih dari sama dengan 81%. Nah, pengaduan yang di sini maksudnya tidak harus bermakna negatif Bapak Ibu ya. Misalnya banyak yang komen di YouTube inovasi atau Facebook itu bisa dijadikan di sini. Misalnya kunci baju Oda ini sudah cukup banyak, kita pilih lebih dari sama dengan 81%, kita simpan, kemudian kita upload ya, upload dokumen misalnya tentang layanan pengaduan inovasi kunci baju Oda. Kemudian kita bisa screenshot Bapak Ibu layanan pengaduan di Facebook kita atau di YouTube kita, bisa kita screenshot dan kita masukkan di sini dalam bentuk gambar ya. Misalnya ini contoh saja Bapak Ibu ya. Misalnya ini. Kemudian kita kirim. Ini sudah masuk Bapak Ibu, kita bisa cek poinnya. Nomor 14 sudah masuk poin 3. Selanjutnya untuk online system, ini sama kayak jaringan online tadi Bapak Ibu ya. Apabila kita punya aplikasi atau Bapak Ibu sudah men-share inovasinya di medsos, ini juga bisa ya. Kita pilih parameter, kemudian kita drop down. Nah, ini kita pilih ada 3 ya. Untuk kunci baju Oda, aplikasinya sudah tersambung dengan Android dan sudah terintegrasi dengan lain-lain. Itu bisa dipilih, kemudian disimpan. Kemudian kita bisa upload dokumennya ya. Upload dokumennya aplikasi Halo Oda ya. Jadi di IGA ini beberapa indikator bisa sama gitu Bapak Ibu ya, data dukungnya. Kemudian kita ambil gambar Halo Odanya ya. Saya ini tadi Halo Oda. Kita tunggu dulu, kita ulang saja Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah masuk, kirim. Nah, ini sudah masuk, kita bisa lihat poinnya. Nomor 15 sudah masuk 6. Selanjutnya indikator ke-16 replikasi. Nah, ini maksudnya adalah apabila inovasi Bapak Ibu sudah diadaptasi atau direplikasi oleh program lain atau bahkan daerah lain ya. Misalnya kunci baju Oda sudah direplikasi oleh Puskesmas ABAP di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini bisa di-upload di sini ya, data dukungnya dalam bentuk suratnya. Jadi pada saat inovasi kita direplikasi oleh daerah lain, kita minta surat resminya. Nah, surat resmi itulah yang kita jadikan bukti atau data dukung di indikator ini ya. Kita pilih parameter,
Kemudian di drop down ini ada 3 pilihan, 1 kali direplikasi, 2 kali, dan 3 kali. Nah, karena kunci baju Oda baru 1 kali direplikasi, kita pilih yang 1 kali direplikasi, kemudian kita simpan. Kemudian kita upload dokumen buktinya ya, klik upload dokumen. Nomor suratnya, jadi karena Puskesmas tadi bersurat secara resmi, jadi ada nomornya ya. Misalnya nomornya ini seperti ini ya. Ini kira-kira saja Bapak Ibu ini harus disesuaikan dengan nomor surat resminya ya. Misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 tentang sesuaikan dengan suratnya ya, replikasi inovasi kunci baju Oda misalnya Bapak Ibu. Kemudian kita upload dokumen pendukungnya ya. Kita akan cari filenya. Ini ada replikasi inovasi kunci baju Oda. Kita masukkan dari Puskesmas Abab ya, Sumatera Selatan, kita kirim. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Kita kembali untuk melihat poinnya. Nomor 16 ya, ini sudah masuk 3. Selanjutnya data dukung ke-17 yaitu kecepatan penciptaan inovasi. Ini maksudnya adalah Bapak Ibu dapat membuat tabel, daftar tabel yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerahnya berisi rincian waktu dari inovasi ini dibuat sampai dengan di launching. Misalnya yang pertama penjaringan ide misalnya 1 minggu, yang kedua diseminasi kepada atasan 1 hari, yang ketiga pembentukan tim, yang keempat pembagian tupoksi, yang kelima launching dan sosialisasi misalnya. Dibuatkan dalam bentuk tabel, kemudian nanti ditandatangani dan stempel oleh perangkat daerahnya. Kemudian bisa kita scan PDF dan diinput ya. Pilih parameter, ini ada 2 pilihan. Yang pertama pilih definisi operasional, kita drop down. Nah, jika dalam satuan orang kita bisa pilih orang. Kemudian pilih parameter yang kedua, ini dapat kita pastikan tentang penerima manfaat inovasi. Semakin banyak semakin tinggi poinnya. Misalnya inovasi kunci baju Oda ini penerima manfaatnya 201 orang atau lebih ya. Jadi diklik, kemudian disimpan. Kemudian kita upload dokumennya ya. Upload dokumen tentang misalnya daftar kecepatan penciptaan inovasi kunci baju Oda. Kemudian kita pilih cari filenya Bapak Ibu. Ya, kita cari filenya. Kecepatan ini di sini sudah ada schedule-nya tadi ya yang saya ceritakan. Di-upload kemudian dikirim. Nah, ini sudah masuk, kita lihat poinnya. Nomor 17. Oh, ini belum masuk, kita ulangi lagi Bapak Ibu, kita pilih. Oh, ini belum dipilih tadi ya. Misalnya inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan. Disimpan. Kemudian di-upload dokumennya tadi. Kita cari filenya, ini tadi. Kemudian kita kirim. Nah, ini sudah masuk, kita kembali dan kita lihat nomor 17 sudah masuk ya, poin 6. Selanjutnya data dukung indikator ke-18 yaitu kemanfaatan inovasi. Nah, ini dapat Bapak Ibu buat dalam bentuk list penerima manfaat inovasi ya. Semakin banyak semakin baik nilainya. Kemudian kita pilih parameter. Oh, ini tadi ya. Misalnya penerima manfaatnya lebih dari 200 orang, kita pilih, kemudian kita simpan. Kemudian kita tambahkan dokumennya ya, upload dokumen tentang misalnya daftar penerima manfaat inovasi kunci baju Oda. Jadi Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk tabel ini ya, ditandatangan dan stempel oleh kepala perangkat daerahnya. Kemudian kita masukkan data dukungnya, yaitu penerima manfaat
inovasi ini misalnya ya, daftar penerima manfaat ini misalnya ini sudah masuk, kirim. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu, kemudian kita klik kembali untuk melihat poinnya. Ini sudah masuk 9 ya. Selanjutnya indikator ke-19 yaitu monef evaluasi inovasi. Jadi setiap inovasi tentu harus ada monefnya. Data dukungnya ini berupa sama ya, ada undangan peserta monef, hasil kegiatan, dokumentasi, foto, atau juga bisa berdasarkan hasil aplikasi online tadi atau di media sosial Bapak Ibu. Pilih parameter, kemudian pilih ini ada 3 pilihan. Yang pertama, hasil laporan monef perangkat daerah atau hasil pengukuran kepuasan pengguna dari survei kepuasan masyarakat, dan hasil laporan monef eksternal berdasarkan kajian analisis. Misalnya kunci baju Oda ini laporan monef internal perangkat daerah ya, kita simpan. Kemudian kita upload dokumennya ya, nomor 19, upload dokumen. Kita tulis tentang misalnya monef inovasi kunci baju Oda. Nah, misalnya di kunci baju Oda ini saya screenshot hasil komentar pengguna atau pasien di dalam channel YouTube atau aplikasi ya. Misalnya ini contohnya, dimasukkan, kemudian dikirim. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu, kemudian kita kembali dan lihat poinnya. Sudah masuk 2. Nah, untuk indikator terakhir nomor 20 adalah video inovasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan video inovasi biasanya maksimal 5 menit ya. Di dalam video inovasi itu harus memuat ini Bu. Bapak Ibu ada latar belakang inovasi, penjaringan ide, pemilihan ide, manfaat inovasi dan dampak inovasi. Ya, kemudian kita pilih parameter, kita scroll ke bawah, kita drop down pilihannya. Misalnya kita semua memenuhi 5 unsur ya, jadi kita klik, kemudian kita simpan, baru kita akan upload videonya ya, di-upload, klik upload video, kemudian kita ketik judul videonya. Jadi Bapak Ibu menyiapkan video, kemudian Bapak Ibu bisa upload di YouTube Bapak Ibu atau di YouTube siapapun ya, atau di YouTube instansi misalnya. Kemudian judulnya itu disesuaikan dengan judul video sebenarnya ya. Misalnya saya kasih contoh untuk kunci baju Oda. Itu sudah ada di YouTube ya. Misalnya saya cari video YouTube-nya. Ini ada di sini ya. Ini orang ada dengan videonya. Kemudian kita klik aja Bu judulnya. Ini judulnya bisa di copy paste, kita masukkan ke sini judul video. Baru ini URL, ini bisa diisi bisa tidak, tapi karena sudah ada ya, kita klik linknya ini, kita copy, kemudian dipaste di sini. Nah, kemudian ada pilihan untuk mengupload video tapi dalam bentuk gambar. Jadi si video kunci baju Oda ini bisa kita screenshot, ubah dalam bentuk gambar, kemudian kita masukkan di sini Bu dalam bentuk gambar. Misalnya kunci baju Oda itu misalnya ya Bapak Ibu, kunci baju Oda itu ini ya, kita simpan. Nah, jika belum muncul kita bisa ulang lagi sekali Bapak Ibu. Ini. Nah, dia akan muncul ya gambarnya Bapak Ibu. Kemudian tinggal klik kirim. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Inovasi kunci baju Oda videonya dengan link URL-nya. Kemudian bisa kita cek poinnya, klik kembali. Dan ini sudah masuk 12. Setelah ini Bapak Ibu telah berhasil menginput 12 indikator untuk IGA 20 indikator untuk IGA 2023. Nah, untuk melihat inputannya dan total nilai yang Bapak Ibu kumpulkan, Bapak Ibu bisa kembali ke menu sebelah kiri, klik inovasi pemerintah daerah. Nah, di sini sudah masuk Bapak Ibu poinnya. Tadi kan masih 0 ya kematangannya, di sini sudah masuk nilainya adalah 94.
Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa menginformasikan ke admin IGA 2023 di Brida, menghubungi pihak Brida untuk memberitahukan bahwa inputan data IGA inovasi kunci baju Oda ini sudah siap dikirim dan minta tolong untuk diverifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik icon ini, tanda pesawat kertas ini ya, diklik kirim. Nah, nanti data Bapak Ibu akan masuk ke admin lokal IGA 2023 Kota Bima yang ada di Brida Kota Bima. Setelah itu, Bapak Ibu bisa menunggu verifikasi dari admin Brida. Apabila admin Brida mengatakan ada perbaikan, Bapak Ibu akan dihubungi untuk memperbaiki dan mengedit data inputan IGA Bapak Ibu. Setelah selesai dan setelah fix, admin Brida Kota Bima selanjutnya akan mengirimkan inputan data IGA 2023 inovasi Bapak Ibu ke admin Kemendagri dan proses penginputan selesai. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.